Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa PKTV, kembali berjumpa dengan saya Putri Permatasari dalam program Dialog Ramadan UPZ Basnas Pupuk Kaltim. Tak lupa kami ucapkan kepada seluruh pemirsa PKTV selamat menunaikan ibadah bulan puasa bagi yang menjalankannya. Dan insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan bersama membahas mengenai sinergi dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh UPZ Basnas Pupuk Kaltim bersama dengan Badan Penelitian Perencanaan dan Pengembangan atau Bapelitbang Kota Bontang. Dengan tema dialog kita pada hari ini adalah sinergi dalam pengentasan kemiskinan oleh UPZ Basnas Pupuk Kaltim. Dan kurang lebih selama 1 jam ke depan kita juga akan mencoba untuk mengupas secara lebih dalam seputar peran serta sinergi pemerintah bersama stakeholder untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kota Bontang. Dan langkah-langkah apa saja sih yang telah dilakukan masing-masing dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Bersama narasumber hebat kita yang telah bergabung dengan kami di studio PKTV, ada Ketua UPZ Basnas Pupuk Kaltim Bapak Nur Sahid. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Kepala Bidang Ekonomi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Aparatur Bapelitbang Kota Bontang, Ibu Dini Pratiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Amilin UPZ Basnas Pupuk Kaltim, Bapak Odi Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu, Bapak? Sehat. Gimana puasanya nih hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga pemirsa di rumah juga tetap semangat ya, Pak Bu. Puasanya ya. Harus. Baru hari pertama kan? Baru hari pertama. Nah, karena ini bulan puasa, kita harus semangat nih. Obrolan ini tentang kemiskinan. Pas banget nih sambil nunggu buka puasa. Nah, pertama-tama, apa sih Bu, Pak, yang ingin dicapai dari obrolan kita pada hari ini? Yang ingin kita capai adalah UPZ ini ingin berpartisipasi ikut menurunkan angka kemiskinan. Apalagi kalau kita baca di berita nasional bahwa angka kemiskinan di Indonesia itu menurun di tahun 2022 kemarin, termasuk di Bontang juga sedikit menurun. Berarti ini adalah berita yang sangat bagus. Ditambah lagi Bontang juga sudah mendapatkan Adipura Kencana, ini juga berita yang sangat bagus sehingga kami menjadi semangat untuk ikut berperan aktif dalam membantu terlibat dalam pengentasan kemiskinan. Semangat ya Pak ya, untuk mendukung Kota Bontang, untuk mengentaskan kemiskinan. Baik. Kalau dari Ibu Dini ada tambahan nggak? Iya, penanggulangan kemiskinan ini sebenarnya kan bukan hanya tugas pemerintah ya Mbak ya, tapi tugas kita bersama. Dan untuk itu memang kita nggak bisa menyelesaikan sendiri. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan sendiri karena punya banyak keterbatasan gitu ya, baik pendanaan dan sebagainya. Nah, ketika kita bisa bersinergi dengan stakeholder seperti UPZ, LAS, BAS, dan sebagainya, tentu ini akan sangat baik karena semakin banyak yang terlibat, maka kami berharap bahwa percepatan penurunan angka kemiskinan itu akan cepat juga terrealisasi seperti itu. Dengan sinergi kita bisa berjalan bersama, Benar. mencapai tujuan bersama juga ya Bu ya? Benar. Oke, nah pertama-tama nih, saya ingin bertanya dulu ke UPZ ini Bu. Siap. Bagaimana sih Pak, mungkin bisa diceritakan secara singkat latar belakang dari UPZ Basnas Pupuk Kaltim secara histori ini seperti apa? UPZ Pupuk Kaltim adalah lembaga unit pengumpul zakat. P-nya itu pengumpul. Sehingga kami dengan dasar SK dari Ketua Basnas RI nomor 67 tahun 2018, tanggalnya 16 November 2018, kami diamanai menjalankan lembaga unit pengumpul zakat Pupuk Kaltim untuk
mengumpulkan zakat karyawan Pupuk Kaltim, mengumpulkan zakat karyawan. Tugas kami hanya itu, mengumpulkan. Iya. Tetapi kita diberi kesempatan juga kalau mau menyalurkan. Jadi beberapa perusahaan itu menyalurkannya semuanya diserahkan kepada Basnas RI. Cuman untuk UPZ Pupuk Kaltim penyalurannya yang 70% kita kelola sendiri, kemudian yang 30% tetap nasional untuk bencana-bencana nasional. Sehingga kami menyalurkan dana zakat karyawan PKT dari 70% yang terkumpul. Jadi setiap bulan itu gaji yang dipotong melalui payroll itu 100% kita setorkan ke Basnas RI. Kemudian Basnas RI mengembalikan yang 70% ke Bontang, kemudian yang 30% untuk keperluan nasional. Untuk keperluan tadi kegiatan Basnas RI di nasional. Dengan adanya 70% yang kita kelola di Kota Bontang, maka alhamdulillah kita bisa banyak program. Programnya itu menurut Undang-Undang Basnas nomor 23 tahun 2011, Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Itu ada 5 program, yaitu kemanusiaan, kemudian kesehatan, kemudian pendidikan, dakwah, dan ekonomi. Jadi ada 5 program. Jadi kelima program itu kita sasar semua. Nah, jadi kalau terkait dengan Bapelitbang ini, maka kita akan nyasar yang ekonomi, Mas Odi ya? Iya, kita bedah rumah itu kita anggap ekonomi. Dan kami memang menjalankan dari 5 program semua. Semuanya itu kita jalankan 5 program. Itu, Bu Putri. Nah, program ini kan ada 5 nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana bentuk realisasi dari 5 program UPZ? 5 program UPZ tadi 5 program itu dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok pendistribusian dan kelompok pendayagunaan. Jadi pendistribusian itu sebenarnya untuk mencukupi konsumsi sehari-hari, distribusi. Jadi intinya kepada fakir miskin lah yang banyak. Kalau tadi bicara yang tadi tentang Bapelitbang ini sebenarnya adalah fungsi dari pendayagunaan. Jadi apakah salah 100% untuk distribusi? Tidak salah. Tetapi memang arahannya jangan semuanya untuk distribusi, tapi ada yang untuk pendayagunaan. Makanya kami senang nih ditemani Ibu Dini yang punya banyak gagasan-gagasan pendayagunaan apa yang bisa untuk membantu pengentasan kemiskinan, dan kami UPZ bisa berpartisipasi. Kami yakin kami tidak bisa mengentaskan kemiskinan, tapi kita ingin berpartisipasi. Karena untuk mengentaskan kemiskinan itu memang tugas yang memang sangat berat gitu ya. Dan datanya harus dikeluarkan oleh BPS. Berapa yang bisa dientaskan. Itu UPZ pasti tidak bisa. Makanya yang bisa adalah sinergi. Gitu Bu Dini. Kalau dari Bu Dini nih, kita kan dari tadi membahas tentang kemiskinan. Kalau dari Bu Dini, secara singkat kemiskinan itu bagaimana sih Bu? Bagaimana bisa dikatakan ini kemiskinan gitu? Iya, jadi memang kita punya banyak kriteria ya Mbak, tapi secara umum bahwa orang yang dikatakan orang miskin itu adalah orang yang tidak mampu, dia memiliki kriteria tersendiri yang dikatakan bahwa memang dia tidak bisa mengusahakan dirinya gitu ya untuk memiliki misalnya penghasilan yang cukup untuk kebutuhan dia sehari-hari. Mungkin dia punya pekerjaan tetapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti itu. Dan itu tentunya juga dalam Islam juga kan sama ya, kriteria seperti itu juga sama gitu. Ada fakir, ada miskin ya, dan ada 8 asnaf itu yang juga, dan masalah fakir miskin ini juga di dalam Islam kan juga menjadi perhatian khusus tentunya ya. Dan kita juga tentunya nggak bisa berdiam begitu saja. Nah, fokusnya memang kalau dari Kementerian Sosial itu ada beberapa kriteria. Satu yaitu tadi dilihat dari pendapatan gitu kan. Apakah dia mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari gitu. Punya pendapatan gitu kan, tapi apakah mencukupi dengan kebutuhan. Kemudian juga dilihat juga dari
kepemilikan rumah, apakah memiliki rumah atau memiliki aset gitu. Memiliki aset mungkin rumah, tetapi katakan rumahnya memang tidak dikatakan layak gitu kan, atapnya mungkin dari bahan yang rendah gitu kan, dinding, lantai seperti itu. Kemudian juga dilihat dari sumber konsumsi air bersihnya gitu kan. Ada yang orang miskin itu yang memang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki sumber air bersih selain dari PDM. Bahkan ada yang PDM sendiri pun dia tidak mampu gitu ya. Karena kan ketika meminta untuk dibuatkan sambungan rumah PDM, ada biaya, ada kos yang harus dikeluarkan, dan itu sendiri kadang-kadang mereka tidak mampu, sehingga mungkin lewat mengambil dari air sumur gitu kan, atau air hujan seperti itu. Kemudian yang satu lagi adalah dari sanitasi, tidak memiliki sanitasi yang baik. Rata-rata mereka tidak memiliki jamban sehat gitu kan. Jadi mohon maaf, WC-nya WC cemplung. Jadi langsung ya seperti itu. Dan di Kota Bontang memang kita masih punya banyak PR, masih ada 2043 rumah yang tidak memiliki sanitasi layak, dan itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bisa menyelesaikan. Kemudian dilihat jadi dari listrik gitu kan. Dari listrik yang dikatakan dalam kriteria kemiskinan ini adalah yang listriknya itu tidak ada listriknya sama sekali, atau yang maksimal ada yang 450 watt saja gitu. Yang memang kriteria dari PLN memang seperti itu ya, untuk kriteria miskinnya seperti itu. Seperti itu Mbak. Kemudian dari tabung gas, ada yang tidak punya bisa pakai tabung gas ya gitu kan. Ada yang harus pakai kayu bakar. Nah, itulah yang menjadi ini. Ada, tapi mungkin memang kita tidak bisa benar, atau yang hanya dia bisa hanya tabung yang 3 kilo. Tapi memang kita lihat, jadi dari beberapa kriteria itu biasanya kita survei dulu mana aja yang dia masuk kriteria. Kalau memang banyak poin-poin yang dia memang memenuhi, barulah kita katakan miskin. Jadi tidak hanya satu faktor itu saja gitu. Berarti kan ini selaras dengan tujuan dari UPZ ya Bu? Benar. Nah, dari UPZ sendiri, apakah pengentasan kemiskinan ini adalah prioritas utama Pak? Kalau kita melihat Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, memang tujuan dibentuknya Basnas RI adalah salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Jadi ini sangat selaras bahwa UPZ ikut terlibat dalam pengentasan kemiskinan, ini memang sangat pas dan klop lah ya gitu. Berarti sesuai ya, selaras, bersinergi sehingga bisa berjalan beriringan untuk mencapai tujuan bersama. Benar. Baik. Nah, tadi Bapak Mustahid menyebutkan bahwa 5 program ini digabungkan menjadikan 2 kategori, ada pendayagunaan dan pendistribusian. Apa sih Pak yang membedakan dari masing-masing kategori program ini? Mungkin Pak Odi bisa menjawab. Odi silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mungkin saya sedikit melanjutkan ya, dengan yang disampaikan oleh Bu Dini, bahwa kriteria kemiskinan itu memang ada yang melihat dari sisi yang tampak. Artinya secara wujud ya, secara wujud. Kalau dalam Islam itu Nabi pernah berdoa untuk menghindari jiwa dari kemiskinan. Doanya itu Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Artinya dari doa ini bisa kita maknai bahwa kadang kemiskinan itu bukan sesuatu yang tampak secara kasat ya, kasat mata. Bahwa orang ini kelihatan tidak punya sesuatu, tapi juga itu bisa dimaknai dari sebenarnya kemiskinan ini adalah dari jiwa ya. Di dalam surat Fatir itu, surat ke-35 ayat ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu antumul faqr illallah." Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian adalah fakir. Nah, fakir ini dinisbatkan atau dihubungkan dengan kedekatannya kepada Allah. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya secara materi sebenarnya cukup, tapi dia untuk bisa waktu menunaikan kewajiban misalnya gitu ya, istilahnya untuk kewajiban 5 waktu, sholat dan sebagainya, itu tidak sanggup. Dan pengalaman saya selama bertugas di UPZ, ada banyak kemiskinan itu yang sebenarnya tidak tampak seperti itu. Artinya dari kedekatan sisi spiritualnya
orang itu ya sudah secara ekonomi tidak mampu, tapi dari sisi spiritualnya juga sangat fakir. Nah, makanya di sini UPZ sebenarnya punya 5 program tadi yang kita pecah, bukan dipecah sih, maksudnya yang saling keterkaitan antara pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian ini adalah sebenarnya target penyaluran zakat secara kemanusiaan. Artinya yang memang basically kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh si mustahiknya. Tapi bukan tentu juga kita berikan dalam bentuk sembako. Karena di UPZ itu ibarat kalau film ya, kita ada 5 episode. Ibaratnya kalau drama Korea lah, Mbak Putri mungkin suka nonton gitu kan. Itu ada 5 episode untuk pengentasan kemiskinan. Yang pertama adalah dakwah. Jadi sebelum kita pastikan orang ini bisa dibantu, kita harus tahu dulu latar belakangnya. Misalnya orang ini sholatnya seperti apa. Karena zakat ini sebenarnya secara syariat diperuntukkan hanya orang-orang yang memang punya uzur atau dia terhalang untuk bisa mendapatkan rezeki ketika dia berjihad di jalan Allah. Artinya ada alasan syariah yang mendasari bahwa orang ini bisa diberikan zakat ketika dia memang waktunya dihabiskan untuk itu tadi. Misalnya fisabilillah jihad, kemudian dia sedang hijrah ke tempat, misalnya memang dia diusir dari daerahnya gitu kan, untuk mengamankan imannya, sehingga dia harus punya tempat yang bisa memberi dia rasa aman ya. Rasa aman. Nah, itulah yang terkait dengan makna dari zakat. Jadi dakwah itu penting di awal. Kita harus tahu latar belakangnya sehingga UPZ punya kewajiban untuk itu. Dan yang kedua, pendistribusian adalah terkait dengan kemanusiaan ini. Nah, kemanusiaan ini yang sifatnya tadi disebutkan oleh Pak Ketua, yakni terkait dengan kebutuhan pokok. Sandangnya ya kan, kayak misalnya sembakonya kita perhatikan, oh ya memang dia memang butuh untuk itu. Tapi tetap kita motivasi, seperti kata Mbak Putri tadi, harus didorong untuk yaitu tadi, bagaimana yang sedikit ini disyukuri dulu. Sehingga dia nanti ketika sudah bersyukur, insya Allah ada jalan untuk bisa bertahap dia meningkatkan kemampuan. Jadi Islam itu turun sebenarnya untuk memberantas kemiskinan itu. Bahkan seorang ulama pernah mengatakan bahwa ad-dha'ful jarimah, menjadi lemah itu adalah sebuah kriminalitas. Artinya seorang muslim itu tidak boleh dikatakan dia malas atau dia punya kelemahan dari sisi itu gitu ya. Sehingga itulah yang harus dilakukan oleh Islam. Terus kemudian yang pendayagunaan tadi nanti mungkin akan secara lebih jelasnya kita uraikan dalam 3 program ya. Ada beasiswa, kemudian pendidikan ya, kemudian ada ekonomi dan juga ada kesehatan ya. Ada yang kesehatan juga ya Iya, Pak ya. Jadi betul. pemberian zakat ini tolak ukurnya 8 asnaf ya Pak ya. Betul. Jadi nggak diberikan hanya sekedar charity bantuan langsung blok dikasih, tapi harus ada tolak ukurnya juga. Betul. Dari spiritualnya, latar Iya. belakang orangnya juga dilihat. Iya, karena itu bagian dari maqasid syariah. Artinya syarat terpenuhinya sebuah aturan. Ya, jadi harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya, baru bisa kita Oke. berikan. Seperti itu Mbak Putri. Untuk pendayagunaan ini kan salah satunya di bidang ekonomi Pak. Apakah sudah dilakukan dengan maksimal? Ekonomi. Jadi yang sudah kita lakukan adalah kepada pedagang-pedagang kecil, UMKM Bu ya. M itu mikro ya. Jadi pedagang-pedagang yang kecil-kecil yang di pinggir jalan, yang pedagang-pedagang keliling gitu. Kita memang sudah menyasar, kita memberi bantuan modal 2 juta untuk mustahik yang akan kita sasar. Itu sudah berjalan. Dan untuk tahun 2023 ini saya ingin menyasar pedagang keliling, pedagang sayur keliling. Iya, supaya nanti orang yang jualan sayur di depan rumahnya Bu Putri nanti tahu, oh ini sudah dapat bantuan modal dari UPZ. Jadi kita memang sedang ingin menyasar itu di tahun ini, di awal-awal tahun ini. Iya, sehingga pedagang yang berkeliling ya. Pedagang yang berkeliling. Iya, Bukan yang ada tokonya gitu. enggak, Oh, kalau yang tetap ada tokonya itu sudah disasar sama Basnas Kota Bontang namanya Jetmat. Oh. Ya, kita kan harus sinergis Berbagi ya Pak ya. berbagi. Saya yang UMKM yang pedagang sayur keliling. Itu sedang kita akan garap. Apa yang memotivasi Bapak memilih sasarannya itu tukang sayur keliling gitu?
eh, betapa bahagianya kalau tukang sayur yang gajinya kecil kita beri modal 2 juta, bisa nanti dengan adanya bantuan modal yang nggak besar itu hatinya senang dan akhirnya dia bisa pulang dengan beribadah dengan khusyuk juga karena merasa diperhatikan oleh UPZ Pupuk Kaltim. Betul. Tapi Pak, apakah pedagang-pedagang lainnya akan berpotensi juga nih nantinya akan diberikan modal usaha oleh UPZ? Intinya yang berkeliling. Yang berkeliling ya? Ya, ada kita, potensi ya Pak ya? Ada kemungkinan nanti akan ya, yang diberikan juga. berkeliling. Jadi nggak hanya penjual sayur aja ya Pak? Ya, pedagang sayur dulu. Pedagang sayur dulu yang berkeliling. Seperti kita berkeliling untuk orang-orang membantu orang yang sakit. Ini sudah berjalan 4 tahun. Sudah 4 tahun ya Pak? Sudah 4 tahun kita membantu menjenguk orang-orang yang sakit. Kita jenguk rumahnya, kita doakan, kita silaturahim, kita bantu dana berobat 2,5 juta per mustahik yang sudah kita survei. Yang sudah disurvei. Saya dengar juga kalau misalnya belusukan datang ke rumah orang-orang yang sakit, ada bawa dokter juga ya Pak ya? Iya, ada dokter dari puskesmas. Ini gratis? Gratis, Dokternya? iya gratis. Jadi nggak bayar? Maksudnya dokternya gratis, dokternya kan ingin beramal juga. Iya. Terima kasih ke dokter Ruri dari puskesmas Bontang Selatan, dokter Afifah Dokter Afifah dari klinik Pemkot. Ada 2 dokter yang sering membantu kita dengan senang hati. Intinya ternyata kita semua tuh ingin beramal lah intinya itu ya. Tujuannya adalah beramal, Iya. untuk mengentaskan kemiskinan. Betul. Jadi betapa senangnya orang sakit dikunjungi, didoakan, silaturahim. Makanya ini orang jualan sayur kita kunjungi. Nanti kita bulan ini akan berkunjung ke tukang-tukang sayur keliling. Wah, menarik nih. Mungkin Bu Dini bisa diajak Pak bareng. Ya, gitu. Tapi jangan salah. Rekomendasi. Amin. Iya, tapi jangan salah Pak. Kadang-kadang tukang sayur itu terlihatnya tidak berdaya. Maksudnya, ya penampakannya tidak berdaya. Tapi ternyata mungkin pendapatannya jauh lebih besar Pak. Iya, kita survei. Jadi memang harus survei terlebih dahulu gitu. Iya. Oke, baik. Makasih Bapak Ibu. Kita saksikan dulu iklan berikut ini ya. Siap. Oke. Pemirsa PK TV, kita jeda dulu, kita simak iklan berikut ini. Pemirsa PK TV, kembali lagi bersama kami dalam Dialog Ramadan UPZ Basnas Kaltim. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kembali obrolannya. Dalam perjalanannya, ada program nih inovasi namanya bedah rumah tadi ya Pak ya? Bedah rumah. Saya mau tanya Pak, apakah ada alasan di balik pemilihan lokasi terkait program bedah rumah ini? Pemilihan bedah rumah yang sudah kita lakukan memang di Guntung dan Lotuan. Itu sesuai dengan hasil survei kita, dan kebetulan kantor UPZ kan ada di Kelurahan Guntung dan di Apit Kelurahan Lotuan. Itulah alasannya kenapa Guntung dan Lotuan. Nanti untuk bedah rumah berikutnya juga nggak jauh dari itu, karena memang kami berada di sana, dan yang membedakan adalah kami ingin mengikuti arahan dari Bapelitbang untuk bedah rumah, satu rumah itu berapa ya kira-kira biaya yang diperlukan. Karena sebelumnya kami membedah rumah itu satu rumah 55 juta. Kami minta arahan ke Ibu Dini, kalau menurut Bapelitbang berapa yang pas supaya bisa menjangkau banyak rumah. Itu penting buat kami karena kepengurusan kami adalah 5 tahun, 2018 sampai 2023, dan tahun 2023 ini adalah kepengurusan saya yang terakhir. Saya ingin di yang terakhir ini saya bisa banyak membantu bedah rumah.
Begitu Bu Putri. Mengapa akhirnya memutuskan memilih untuk bersinergi dengan Bapak Litbang dari UPZ? Memang Bapelitbang ini udah beberapa kali mengundang stakeholder, salah satunya adalah UPZ diundang, termasuk kemarin ke Samarinda. Bu Dini udah cerita banyak tentang bedah rumah. Makanya saya ingin meminta masukan berapa kira-kira bedah rumah yang disarankan untuk per rumah supaya kami bisa menyasar rumah yang lebih banyak lagi. Begitu, Jadi Bu tetap Putri. terus berkomunikasi ya Pak dengan Iya, Bapelitbang. iya. Jadi tidak kelirulah ke Bapelitbang karena mereka lah yang punya grand skenario tentang bedah rumah. Betul. Kemudian terkait dengan sinergi pengentasan kemiskinan, apa langkah yang telah dilakukan oleh UPZ? Pak Odi? Iya, tadi saya sedikit menyambung dari Pak Nur dengan sinergi dengan Bapelitbang ya. Jadi sebenarnya ini kami ibaratnya adalah dayungnya lah ya. Jadi Bapelitbang ini kan adalah salah satu badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk bisa bekerja dalam terkait dengan bagaimana itu tadi bahasanya terkait dengan kemiskinan itu. Dan untuk hal-hal yang memang sudah dilakukan oleh UPZ sebenarnya dari 5 program tadi, sebenarnya satu hal yang saat ini masih menjadi PR dari kami ya. Apa itu Pak? Nah, satu hal ini sebenarnya adalah terkait dengan data ya. Data yang kemarin, alhamdulillah nih, ibaratnya kita ini lagi lagi jalan, tiba-tiba nih Bapelitbang ibaratnya langsung ada kayak kode nih, langsung ibaratnya gayung bersambut sehingga apa yang menjadi harapan kami ini kemudian bisa difasilitasi oleh Bapelitbang nantinya. Jadi kemarin pada saat fokus group discussion pertama ya Bu ya di kantor Bapelitbang kalau tidak salah itu pas ulang tahun UPZ yang ke-4 tahun 16 November 2022 itu pada saat itu saya coba bertanya terkait dengan masalah data mustahik atau data orang miskin yang ada di Kota Bontang. Nah, alhamdulillah ternyata beliau mungkin memasukkan usulan atau istilahnya apa yang menjadi hearing pada saat itu untuk kemudian dilanjutkan di fokus group discussion yang kedua dan saat ini sepertinya goalnya itu akan tercapai. Jadi kita setelah dalam 4 tahun ini sudah melaksanakan program-program yang sudah berjalan itu tadi. Nah, nantinya tinggal kita sinkronkan dengan apa yang sudah atau yang akan dilakukan oleh Bapelitbang. Jadi dari data itulah nanti yang akan menjadi rujukan kami untuk menilai apakah yang sudah disalurkan oleh PZ ini masuk dalam kriteria pengentasan kemiskinan. Karena itu kan goal besarnya, ya kan? Seperti tadi Pendaya ada program beasiswa, apakah yang sudah diberikan zakat dari PZ itu masuk dalam kategori sudah terentas secara kemiskinannya. Jadi apa yang menjadi amanat dari Undang-Undang 45 ya, pasal 34 itu, yang fakir miskin dipelihara oleh negara, nah kita melihara sudah baik-baik. Tapi jangan juga kemudian bahasa pelihara itu masih terus berjalan. Kita mau nanti bahasanya berganti menjadi merdeka. Sesuai dengan itu tadi harapan kita. Jadi mustahik itu harus dimerdekakan. Merdeka kalau dalam ekonominya. Ya, merdeka artinya dia itu seperti budak ya. Kalau dalam asnaf zakat itu rikop bahasanya. Jadi orang yang berada dalam kondisi yang memang harus dibebaskan. Nah, makanya kita coba nanti gantilah kalau misalnya mungkin Mbak Putri mau bikin buku menulis bagaimana memerdekakan kemiskinan gitu kan judulnya. Nah, bisa dijadikan ukuran pengentasan kemiskinan. Oke. Terkait nilai zakat nih Pak. Ini UPZ umurnya sudah 4 tahun berjalan ya Pak ya? Iya, tahun kelima sekarang. Oh, sekarang tahun kelima ya? Iya. Wah, udah nggak kerasa nih. Iya. Mau ke 5 tahun lagi nih. Nah, bagaimana porsi persentase Pak kepada masing-masing program UPZ? Oke, untuk yang sudah berjalan 4 tahun, supaya informasinya lebih bagus. Jadi tahun pertama itu 2019, zakat yang terkumpul 4,8 miliar. Kemudian tahun 2020, tahun kedua, zakat yang terkumpul 10,4 miliar. Kemudian tahun 2021,
zakat yang terkumpul 9,49 miliar. Tahun 2022 kemarin zakat yang terkumpul 9,52 miliar. Jadi kalau di total selama 4 tahun ada 34 miliar 238 juta 108.742 rupiah. Dari angka tadi semuanya disetorkan ke Basnasari. Kemudian 70%-nya dikembalikan ke Budget Pupuk Kaltim untuk disalurkan ke Bontang. Sehingga selama 4 tahun kita sudah menyalurkan 24 miliar. Wah, banyak ya. Angka ini termasuk tinggi menurut saya. Jadi dari angka tadi rata-rata selama 4 tahun untuk program ekonomi 5%, memang ini cukup kecil. Kemudian kesehatan 20%, dakwah dan advokasi 25%, pendidikan 30%, dan kemanusiaan 50%. Jadi memang yang paling banyak adalah kemanusiaan. Memang kalau mau bicara pendayagunaan, yang paling banyak harusnya ekonomi. Tapi karena distribusinya yang kemanusiaan memang paling banyak 50% ya. Ya inilah fakta gitu ya. Makanya kita ingin di 2023 ini kita ingin memperbesar yang ekonomi. Dengan tadi bedah rumah antara lain. Itu program prioritas di 2023. Iya, bisa dikatakan begitu. Karena kami ingin kepengurusan kami di tahun terakhir ini berita tentang ekonominya lebih kelihatan gitu ya. Mas Odi mau nambahin silakan. Ya, dari tahun kelima itu ya harapan tadi adalah angka kemiskinan tentu berdampak ya, menurun ya. Dan tinggal nanti kami minta data dari Bapak Litbang saja untuk hasilnya seperti apa ya. Kepada Bu Dini. Mungkin Bu Dini sedikit bisa menyampaikan untuk progres yang terkait dengan kemarin. Iya. Oke, baik. Jadi Mbak Putri, ceritanya kenapa sih kami harus bersinergi dengan OPZ ya, salah satunya itu adalah karena kami sebenarnya masuk di dalam, kita pemerintah itu membentuk namanya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Nah, di dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ini tidak hanya terdiri dari kami di jajaran pemerintahan, perangkat daerah di jajaran pemerintahan, tapi juga melibatkan stakeholder, perusahaan, dan tadi Baslas, dan unit pengumpul zakat lainnya gitu. Kenapa? Karena masing-masing ini punya potensi yang sama untuk kita sama-sama bersinergi menanggulangi kemiskinan seperti itu. Dan itu tadi kita nggak bisa sendiri. Itu pemerintah negara bertanggung jawab terhadap orang miskin gitu, fakir miskin. Tapi nggak bisa negara sendiri karena pasti harus melibatkan seluruh yang ada, masyarakat secara keseluruhan. Itu satu. Yang kedua adalah tadi di kita ini kan relatif sebenarnya ada 8.000 ya, kalau di 2021 itu ada 8.410 orang miskin kalau data BPS. Kemudian di 2022 alhamdulillah turun dikit, 8.390, turunnya dikit banget. Tapi alhamdulillah ya Pak, masih alhamdulillah. Ada penurunan. Nah, sebenarnya kan kriteria orang miskin ini adalah orang yang dizakati. Kriterianya dia sudah keluar dari garis kemiskinan adalah ketika dia tidak lagi kita zakati, gitu ya Pak ya. Makanya mungkin dari PZ dengan program tadi pendayagunaan itu dengan ke arah ekonomi, nah ini sangat baik gitu kan, karena ketika kita melakukan pemberdayaan ekonomi kepada para fakir miskin ini, maka kita harapkan dia tidak lagi kita zakati, dia tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah, perusahaan dan sebagainya, justru dia one day dia juga akan memberikan kontribusinya walaupun sedikit dengan sedekah dan sebagainya, kan seperti itu yang kami harapkan. Jadi lama-lama angka tadi, jumlah orang miskin yang ada di Kota Bontang kita harapkan semakin kecil dan semakin kecil. Itu gitu kan. Dan tentu kalau kita bersinergi, kita harus punya kesamaan visi gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan juga ternyata dari diskusi-diskusi yang kami lakukan dari 2022 yang lalu, ternyata kita punya kesamaan visi. Bapak Litbang sebagai perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan tentu kan harus bisa melihat nih
proyek besarnya itu besar banget. Apalagi juga untuk terkait penanggulangan kemiskinan, ini menjadi prioritas nasional, Mbak. Kemiskinan ekstrim gitu ya. Kalau Pak Jokowi bilang di 2024 kita harus bisa menanggulangi atau menurunkan angka kemiskinan ekstrim gitu ya. Nah, basicnya apa sih gitu kan? Pasti kita akan bicara data nih. Kenyataannya saat sekarang kami ini punya data kemiskinan, tapi teman-teman di unit pengumpul zakat, bukan hanya di UPZ gitu ya, PKT, tapi di semua Basnas, kemudian yang di BMBU, Yaumil dan sebagainya, rata-rata akhirnya mereka seperti mencari-cari sendiri nih mustahik-mustahiknya ya, para calon yang akan diberi zakat itu gitu kan. Dan akhirnya kita nggak punya data pasti, sepertinya kok ini data orang yang menerima bantuan gitu kan. Katakan bantuan ini berarti kan orang yang harus dizakati, kok bukannya berkurang, jadinya kok malah bertambah, karena masing-masing memiliki penerima-penerima yang berbeda gitu kan, atau bahkan bukan hanya berbeda, bisa jadi sama gitu kan, sama, akhirnya bertumpuk-tumpuk. Jadi ketika bertumpuk-tumpuk, dihitung-hitung, hasil survei kami juga nih Pak, satu orang itu bahkan ada yang ternyata loh dari bantuan itu dia mendapatkan lebih dari cukup untuk hidupnya dia. Berarti kan itu tadi yang dikatakan Paudi, jiwanya yang miskin gitu kan, karena dia tidak punya keinginan untuk keluar dari kemiskinan itu, karena dia kayaknya enak deh dapat bantuan terus gitu ya. Nah ini yang kita harapkan juga ada pembinaan ke mereka gitu, ada disadarkan bahwa kalau ingin maju gitu kan, maka dia jiwanya dulu nih yang harus disadarkan bahwa sebenarnya jadi orang miskin itu nggak enak, bukan predikat yang bagus. Masa iya dia mau terima bantuan terus gitu kan. Di beberapa kota lain di Jawa itu bahkan informasinya ada yang satu orang bisa sampai dapat lebih dari 100 juta. Ini hanya dari bantuan doang gitu kan. Nah ini yang kita juga tidak inginkan. Jadi di tahun lalu kami membuat aplikasi penanggulangan kemiskinan namanya SIDAKEPO, kita namakan SIDAKEPO gitu. SIDAKEPO, Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota Bontang gitu ya Pak. Seperti itu. Jadi semua data penerima bantuan. Jadi ada dua versi nih Mbak Putri kalau mau tahu, bahwa ada versi BPS dan ada versi Kementerian Sosial. Kalau versi BPS itu tadi yang angkanya 8.390 di 2002 lalu gitu ya. Tetapi versi Kementerian Kemiskinan, angka penerima bantuan, saya tidak katakan data orang miskin, karena kita harus validasi lagi nih, benar apa enggak. Itu 49.914%. Untuk Kota Bontang saja. Bontang aja tuh ya? Siap. Saya menjadi pertanyaan saya, apakah orang miskin di Kota Bontang sebanyak itu? Betul. Apakah benar? Apakah benar gitu kan? Makanya saya tidak mau katakan itu data orang miskin. Ini data penerima bantuan itu tadi, karena setiap orang penerima bantuan datanya akan masuk ke pusat. Gitu itu kan? bisa diakses secara umum nggak? Data tidak lewat dinas sosial gitu kan. Tapi akhirnya data DTKS itulah yang menjadi rujukan di pusat bahwa inilah data orang miskin. Mereka katakan data orang miskin. Tapi saya tidak menyetujui hal itu gitu kan. Apalagi pada zaman COVID kemarin, semua pemerintah kasih bantuan, perusahaan kasih bantuan. Bukan mengurangi, justru menambah. Itu menambah masalah karena data DTKS-nya bukan menurun tapi banyak. Nah, kemudian dari data ini yang kita diambil dari SIDAKEPO ini sudah selesai aplikasinya, saat ini sedang tahap input data gitu kan, kita masukin data-datanya tadi gitu kan, kita lakukan verifikasi Pak. Nah untuk Kecamatan Bontang Barat itu sudah selesai verifikasinya, Bontang Barat ya, itu dari 1.500 KK turun menjadi 800 KK. Sekitar itu, 800 kan lumayan tuh, jauh banget gitu kan. Itu hasil validasi kami. 30%. Iya, seperti itu. Dan itu tidak menutup kemungkinan di kecamatan lain pun akan seperti itu. Dan ini masih berjalan untuk kecamatan. Jadi ini masih on progress untuk input datanya. Karena kami harus door to door. Setiap kakak kami melakukan validasi, turun ke lapangan secara langsung. Karena kita pengen lihat ini sesuai apa enggak. Kita lihat rumahnya, lantainya, tepat tidak sesuai dengan kriteria yang sudah kita tentukan. Berarti penilaiannya benar-benar detail ya Bu ya? Benar. Harus verifikasinya harus berkali-kali juga ya? Kita datang ke lokasi gitu kan, dan tidak hanya satu orang Mbak Putri, tapi kita bentuk tim. Jadi katakanlah kami bertiga gitu ya, tim supervisinya gitu, kita lihat sepakat nggak, misalnya rumah ini kita katakan bahwa rumahnya tidak layak gitu ya, benar nggak pendapatan ini gitu. Dan memang harus ada kejujuran di sini dari para
masyarakat yang kita lakukan supervisi itu ya, kita lakukan survei itu gitu. Jadi langkah-langkah yang dilakukan Bapak Litbang untuk mengetahui angka kemiskinan di Kota Bontang itu dengan cara salah satunya mendatangi. Iya, melakukan pendataan ulang, Mbak. Datanya kan sudah ada nih dari pusat ya. Kami melakukan Cross-check lagi. Betul, cross-check data kembali, validasi kembali. Jika dikatakan memang dia sesuai gitu kan, maka ya kita masukkan. Karena banyak juga dari angka tersebut yang ternyata sudah meninggal, mungkin sudah pindah gitu, tapi datanya masih ada di Datanya kita. masih ada Betul. nih. Betul. Seperti itu. Jadi kita harus cross-check kembali. Nah, kami mengharapkan nanti ke depan kita akan buatkan namanya nomor registrasi kemiskinan. Jadi setiap masyarakat yang dikatakan miskin itu punya nomor registrasi. Dari NIK Kayak NIK ya. NIK-nya pasti Pak, tetapi kita buatkan lagi registrasi karena NIK dari khusus. tadi kalau yang dari DTKS itu basicnya dari NIK, tetapi tidak semuanya kan kita katakan miskin. betul. Jadi kita buatkan lagi nomor registrasi khusus untuk Bontang dan kami harapkan semua lembaga atau unit yang memberikan bantuan kepada masyarakat itu akan merujuk pada data yang tadi, yang sudah terregistrasi tadi. Sehingga tadi yang dikatakan Pak Odi harapannya kan satu data ya, nah, gitu. Yang Pak Nur juga mengharapkan adanya satu data. Dari situlah nanti. Cuman memang kita masih on progress ya, Pak. Kita pelan-pelan kita terus memperbaiki sehingga nantinya kita tahu persis sebenarnya angka kemiskinan Kota Bontang itu benar nggak segitu gitu. Dan harapannya semakin kita bersinergi, semakin kita terintegrasi dalam proyek-proyek penanggulangan kemiskinan ini, maka angka itu semakin bisa kita turunkan seperti itu. Nah, Bapak Litbang kan sudah mengetahui ini angkanya Bu lumayan besar ya kalau kita lihat ini. Iya. Bagaimana sih strategi dari pemerintah maupun peran stakeholder dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan ini? Iya, strateginya salah satu ya kita yang basic banget ini kita lakukan perbaikan data dulu, Mbak. Perbaikan data dulu karena itu tadi kita sendiri meragukan data itu benar-benar gitu. Tadi kan ada yang orangnya sudah meninggal, ada yang sudah pindah, kemudian hal-hal lain yang sebenarnya mungkin dia sudah keluar tapi karena datanya masih masuk, kita perlu lakukan validasi kembali gitu. Setelah kita validasi baru oh ya ternyata ini. Nah, kemudian yang kedua, kemiskinan ini bisa kita sasar dari banyak hal gitu kan, dari banyak hal dan pendidikan, kesehatan, kemudian dari rumah tidak layak huni ya, tadi perbaikan rumahnya tadi, karena di Bontang sendiri itu masih punya PR 5,3 hektar kawasan kumuh permukiman. Dan kalau katakan kawasan kumuh berarti kawasan itu nggak bagus dan rata-rata memang anggapannya adalah yang di bawah garis kemiskinan kan Pak. Gitu. Nah, maka kita juga harus bersama-sama menuntaskan itu. Itu yang kedua. Kemudian kalau dari kesehatan jelas karena kita kan wajib nih itu standar pelayanan minimal pendidikan dan kesehatan gitu. Bagaimana dengan masyarakat kita yang katakan memang tidak layak? Apakah mereka sudah mendapatkan layanan kesehatan yang memadai gitu kan? Apakah ada yang ternyata tidak mampu, tidak rumah sakit aja nggak mampu gitu kan? Bisa saja gitu kan? Karena mungkin dianya yang tidak bisa ke sana atau yang tidak terinformasikan dengan baik oleh lingkungan sekitar sehingga tidak dibantu. Bisa saja atau ada penyakit-penyakit mohon maaf gitu kan yang ternyata berat banget di dia sehingga saya nggak punya biaya tapi dia nggak bisa kemana-mana. Ada ya seperti ini. Nah itu yang coba kita juga sasar. Jadi banyak segmen yang bisa kita sasar gitu kan, tidak hanya satu. Dan kembali lagi kita perlu kolaborasi, kita perlu bersinergi untuk itu. Dengan UPC. Tentu saja. Salah satunya dengan UPC. Salah satu. Kita siap Iya. intinya. Oke, kalau menurut data yang Ibu punya, sebenarnya apa sih Bu akar dari kemiskinan? Permasalahan kemiskinan ini kan selalu ada ya? Pasti. Apa sih yang menjadi akarnya itu? Menurut data yang Ibu dapat. Kalau nilai akarnya, Apa yang misalnya Kalau kurangnya misalnya gini, pendidikan? satu, memang dia tidak berdaya. Tidak berdaya ini katakan memang dia tidak punya kemampuan untuk bisa keluar. Ya, Karena maksudnya kurangnya kemampuan. kemampuan. Misalnya, ya mesti kondisinya lemah. Dia, mohon maaf, mungkin katakan dia disabilitas. Oh, iya, Berarti dia betul. kan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja secara layak. Bisa jadi kan seperti itu. Betul. Tapi memang unik sih di Bontang ini. Kenapa saya bilang unik? Angka kemiskinan kalau dilihat itu kan angka kemiskinan kita 4,53% ya saat ini. Sudah turun Mbak dari kemarin 4,62. Tetapi angka pengangguran kita itu tinggi di 2021 itu 9,9. Itu berbanding terbalik.
berbanding terbalik. Jadi saya menganggapnya itu tadi yang dikatakan Pak Odi, mungkin yang kita perlu selamatkan dulu untuk mereka bisa bangkit dari kemiskinan ini adalah jiwanya dulu. Tanamkan dulu bahwa sebenarnya mereka bisa gitu kan, bisa berdaya gitu, bisa mendapatkan kemampuan untuk mendapatkan rezeki yang lebih layak gitu kan. Itu dulu gitu kan. Kalau yang jiwanya sudah punya keyakinan itu, insya Allah yang lain-lain akan bisa. Oke. Seperti itu. Nah, UPZ udah mendengar nih penjelasan dari Ibu Dini dari permasalahan kemiskinan, terus bagaimana cara mereka melakukan survei. Tahun 2023, bagaimana target prioritas dari UPZ? Mungkin Pak Odi atau Pak Nur Syahid? Target prioritas kita tetap berpedoman kepada RKAT. RKAT itu rencana kerja tahunan UPZ, dan di RKAT itu sudah diberi arahan ke 5 program. Hanya kita bermain berapa persen itu, bidang ekonomi berapa persen, bidang kemanusiaan berapa persen. Jadi intinya kita harus melihat kondisi di Bontang saat ini yang pas apa untuk pemberdayaan ekonomi tadi. Makanya tadi saya memprioritaskan untuk 2023 ini kita ingin menyasar tukang sayur keliling yang naik motor keliling-keliling. Naik motor ya Pak ya? Iya. Kemudian juga ingin bedah rumah. Karena itu nanti sebagai legasi saya 5 tahun kan selesai, nanti ada pengurus baru. Legasi saya di situ nanti untuk 5 tahun terakhir ini. Jadi ini tahun terakhirnya Pak Nur Syahid? Iya, nanti ada penggantinya. Pengurus baru ya Pak. Begitu. Siapa nih? Kan saya sudah membuat buku Selalu Ada Waktu. Selama 4 tahun kemarin moto kita selalu ada waktu. Selalu ada waktu. Iya, maksudnya zakat kita 2,5%, waktu kita bukan 2,5, tapi selalu ada waktu. Itu filosofinya. Jadi ngurusi zakat kalau hanya 2,5% dijamin zakat itu nggak jalan. Betul. Jadi filosofi memimpinnya Pak Nur Syahidnya adalah selalu ada waktu. Ya. Itu untuk periode saya ya. Nanti untuk periode berikutnya nanti mungkin ada moto yang lain. Begitu, Bu Putri. Oke. Kalau dari Bu Dini bagaimana nih melihat upaya yang dilakukan oleh UPZ melalui program-program ini, menurut Ibu gimana? Ya luar biasa sebenarnya ya, dalam 1 tahun rata-rata kisarannya 10 miliaran ya, itu angka yang luar biasa. Dan sudah banyak program-program yang dilakukan oleh UPZ. Betul. Bahkan sampai istilahnya door to door ya, untuk Door to door. mencari orang sakit itu luar biasa. Bisa saya, ya itu tadi, kadang-kadang kita taunya kan kalau di kami gitu, di kesehatan gitu, taunya kan kita nunggu nih di puskesmas, di rumah sakit. Ternyata mungkin ada orang-orang sakit yang dia tidak terjangkau oleh layanan kesehatan. Dan alhamdulillah dengan UPZ door to door tadi, maka mereka bisa terlayani dengan baik. Nah itu luar biasa. Juga bantuan beasiswa dan hal yang lain itu sangat baik Mbak. Dan itu semuanya itu membantu untuk mengentaskan kemiskinan. Oke. Saya tambahin lagi ya. Boleh. Jadi kita punya moto selalu ada waktu dan kami bergembira. Apa maksudnya itu Pak, bergembira? Bergembira itu kalau kita belusukan door to door itu selama 4 tahun ini kita bergembira. Sehingga seperti refreshing gitu ya. Oh gitu? Iya, sehingga nggak ada istilah ini beban. Karena gembira tadi. Kami juga terima kasih kepada yang sudah membantu sebagai informan. Mulai dari Pak Camat, Pak Lurah, Pak Seklur, Pak RT, tokoh-tokoh masyarakat. Kalau ada warganya yang sedang memerlukan bantuan kesehatan, mereka info ke kita. Jadi boleh dibilang kita ini tidak banyak mencari, tapi kita malah mendapatkan informasi. Betul. Oke, yang terakhir nih, mungkin bisa dari Ibu Dini dan UPZ. Apa sih yang menjadi harapan besar dari UPZ dan Bapelitbang Kota Bontang dalam sinergi ini? Harapan besar dulu nih. Boleh, Bu Dini? Iya. Ya, harapan kami dari pemerintah tentunya bahwa kolaborasi dan sinergi ini tidak putus sampai di sini, gitu ya. Karena betul,
memberdayakan masyarakat menanggulangi kemiskinan itu bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab pemerintah, tapi tugas bersama. Dan ketika memang ini bisa kita sinergikan, kita bisa kolaborasikan, insya Allah hasilnya akan lebih baik gitu kan, bisa lebih tercapai. Dan bukan hanya urusan, sebenarnya urusan kedinasan ya, niatnya adalah mudah-mudahan dengan ini juga kita bisa memberdayakan umat gitu kan, kemudian juga Allah ridhoi, dan mudah-mudahan ini juga menjadi ladang amal jariah buat kita semua. Amin. Seperti itu, Mbak. Dari UPZ? Kalau saya karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat itu memang salah satu tujuannya adalah pengentasan kemiskinan. Sehingga kami memang sangat perlu sinergi. Kami memerlukan sinergi itu, dan kalau bisa sinerginya tidak hanya dengan UPZ aja Bu, yang lembaga zakat ya. Di Bontang ada banyak lembaga zakat, kalau bisa semuanya sinergi. Betul. Sehingga kita apa istilahnya, kita gotong royong bareng-bareng gitu ya. Misalkan untuk bedah rumah, mungkin UPZ tadi berapa rumah, lembaga zakat yang lain berapa rumah, perusahaan berapa rumah, dan stakeholder yang lain. Jadi alangkah indahnya kita mengeroyok bareng-bareng tentang bedah rumah ini. Begitu Bu Putri. Oke, baik. Gembira kan, berarti bisa ngeroyok bareng-bareng. Gembira. Jadi menjalankannya, benar kata Bu Dini, bukan hanya sekedar tugas, tapi dijalannya harus dengan gembira juga ya Pak Nur ya. Iya. Dengan gembira, dengan selalu ada waktu. Selalu ada Selalu waktu. ada waktu. Kembali ke falsafah Indonesia, gotong royong. Oh iya. Oh, Oke, baik. Terima kasih. Kami ucapkan nih, nggak terasa nih udah 1 jam kita Amin. bersama. Kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Ketua UPZ Bansos Pokaltim, Bapak Nur Zahid, kepada Kepala Bidang Ekonomi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerintahan dan Aparatur, Bapak Litbang Kota Bontang, Ibu Dini Pratiwi, serta Amilin UPZ Bansos Pokaltim, Bapak Odi Wijaya. Terima kasih atas waktunya kami ucapkan. Semoga segala rencana dan upaya yang dilakukan oleh UPZ Bansos Pokaltim maupun Bapak Litbang Kota Bontang dan stakeholder lainnya dapat tercapai sesuai Amin. dengan targetnya. Amin. Dan semoga juga para mustahik, para masyarakat yang mungkin masih dalam permasalahan kemiskinan ini dapat segera merdeka ekonominya, dan serta memberikan keberkahan bagi para muzaki dan para mustahik. Jadi, pemirsa PKTV, itulah penjelasan langsung dari narasumber kita mengenai sinergi dalam pengentasan kemiskinan oleh UPZ Bansos Pokaltim dan Bapelitbang Kota Bontang. Juga, tak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada masyarakat yang menjalankannya. Semoga senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa PKTV, saat ini kita tepat berada di penghujung acara. Saya Putri dan tim yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.